Kevin Dix berani beda, ingin bawa speaker sendiri, siap hibur dan bakar semangat timnas Indonesia dan supporter timnas. Kevin Dix punya cara unik untuk meningkatkan semangat timnas Indonesia. Dengan membawa speaker sendiri ke setiap latihan, Dix berencana menciptakan atmosfer yang lebih hidup dan penuh energi. Apakah ini akan menjadi strategi baru yang bisa memotivasi para pemain? Temukan cerita menarik di balik langkah tak biasa Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Erick Thohir temui pemain timnas Indonesia di Belanda, apa yang dibahas? Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan beberapa pemain timnas Indonesia di Belanda. Pertemuan ini ternyata membahas isu penting yang bisa mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Apa saja topik yang dibahas oleh pria penting ini dengan para pemain? Simak penuturan lengkapnya di video ini. Sungguh kabar menggembirakan, PSSI siap perkenalkan dua pemain keturunan baru setelah sukses dengan Ole Romenyi dan Jairo Riedewald. Siapa saja mereka yang tiba di Maret 2025? PSSI sedang dalam tahap akhir untuk mendatangkan dua pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah sukses menggait Ole Romenyi dan Jairo Riedewald, kini ada dua nama lagi yang siap membuat kejutan. Kedua pemain ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2025, dan tentunya banyak yang penasaran siapa mereka. Apa yang membuat mereka spesial dan bagaimana kontribusi mereka bisa memperkuat timnas? Simak selengkapnya. Malaysia tak mau kalah dari timnas Indonesia. Kini proses naturalisasi pemain Belanda. Malaysia menunjukkan langkah mengejutkan dengan memproses naturalisasi pemain dari Belanda. Langkah ini diyakini sebagai strategi besar untuk memperkuat timnas mereka dan bersaing dengan timnas Indonesia yang semakin tangguh. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah Malaysia siap menambah kekuatan dalam menghadapi tim besar di Asia Tenggara? Temukan alasan di balik langkah besar ini. Elkan Bagot buktikan kualitasnya di Eropa. Legenda Manchester United akui penampilannya. Kabar membanggakan datang dari Elkan Bagot, bek muda timnas Indonesia yang baru saja tampil impresif selama 90 menit penuh di kompetisi Eropa. Penampilan solidnya bahkan mendapat pujian dari legenda Manchester United. Apa yang membuat mantan pemain MU ini terkesan dengan permainan Bagot? Simak selengkapnya di video ini. Indra Syafri berbicara jujur tentang kekalahan timnas U20. Apa yang harus segera diperbaiki? Setelah dua kekalahan berturut-turut, Indra Syafri mengungkapkan berbagai hal yang masih kurang dari timnas U20 Indonesia. Dari segi taktik hingga mentalitas, apa yang harus diperbaiki agar timnas bisa bangkit kembali? Baca selengkapnya tentang analisis pelatih yang jujur dan realistis ini. Karier wasit terancam. Ahmed Alkaf akhirnya hadapi panggilan FIFA pasca skandal Indonesia versus Bahrain. Ahmed Alkaf, wasit yang dinilai merampok kemenangan timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain, kini harus menghadapi FIFA. Apakah ini akhir dari karier wasit yang kontroversial ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kevin Dix berani beda, ingin bawa speaker sendiri, siap hibur dan bakar semangat timnas Indonesia dan supporter timnas. Kevin Dix punya cara unik untuk meningkatkan semangat timnas Indonesia.
Dengan membawa speaker sendiri ke setiap latihan, Dix berencana menciptakan atmosfer yang lebih hidup dan penuh energi. Apakah ini akan menjadi strategi baru yang bisa memotivasi para pemain? Temukan cerita menarik di balik langkah tak biasa Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, tampaknya bakal membuat gebrakan baru saat kembali memperkuat skuad Garuda. Pernyataan ini disampaikan usai Kevin Dix direkrut oleh tim kasta tertinggi Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Dalam video perkenalannya sebagai pemain baru di Volley, Kevin Dix menceritakan pengalamannya sebagai pemain Timnas Indonesia. Salah satu hal menarik yang disampaikan oleh Kevin Dix adalah kehadiran sosok DJ dalam kurung disc jockey di ruang ganti Timnas Indonesia. DJ sendiri bertugas sebagai pemutar musik di ruang ganti. Dirinya awalnya mencari seorang DJ di ruang ganti Timnas Indonesia. Namun pemain 28 tahun tersebut kaget bahwa Timnas Indonesia tidak memiliki seorang pemutar musik di ruang ganti. Waktu aku pertama kali datang ke Indonesia, ujar Kevin Dix dilansir dari kanal YouTube Borussia Mönchengladbach. Terus aku tanya siapa DJ di sini, dalam kurung Timnas Indonesia. Aku harus ngobrol bersama dia. Tetapi ternyata nggak ada DJ-nya dan nggak ada musik di sana, ujarnya. Sebagai solusi, pemain kelahiran Apeldoorn tersebut langsung membuat gebrakan baru. Kevin Dix bakal membawa speaker sendiri nantinya saat membela Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, dirinya ingin menjadi DJ baru bagi ruang ganti Timnas Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar ruang ganti Timnas Indonesia lebih bersemangat. Tidak, di sana tidak ada speaker, ujar Kevin Dix. Jadi, aku bakal melakukan sesuatu. Jadi, aku membawa speaker sendiri ke sana. Saya akan menjadi DJ-nya, ujarnya. Meski sudah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix masih konsentrasi dengan FC Copenhagen. Pasalnya dirinya direkrut klub berjuluk Die Vollen tersebut per 1 Juli 2025. Kevin Dix bakal konsentrasi lebih dahulu dengan FC Copenhagen sampai kontraknya habis pada 30 Juni 2025. Pemain 28 tahun tersebut direkrut oleh Borussia Mönchengladbach selama 4,5 tahun. Dirinya bakal menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang main di Bundesliga Jerman. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Erick Thohir temui pemain Timnas Indonesia di Belanda, apa yang dibahas? Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan beberapa pemain Timnas Indonesia di Belanda. Pertemuan ini ternyata membahas isu penting yang bisa mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Apa saja topik yang dibahas oleh pria penting ini dengan para pemain? Simak penuturan lengkapnya di video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaksimalkan kunjungannya selama di Belanda. Dia sempat bertemu dengan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB untuk membahas beberapa langkah strategis, termasuk rencana uji coba dengan mendatangkan De Oranje ke Indonesia. Selanjutnya, Erick bertemu Patrick Kluivert beserta staf pelatih Timnas Indonesia yang baru. Terbaru, Erick Thohir bertemu dengan pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan sekitarnya. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Tom Haye Mes Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Mereka menggelar sesi obrolan santai dengan agenda makan malam. Setelah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu,
Saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Ketum PSSI membahas hal-hal krusial di timnas Indonesia. Ini cukup krusial karena skuad Garuda dalam masa transisi di era pelatih kepala yang baru. Selain itu, ini jadi ajang untuk pemain memberikan pendapatnya demi menjadi bahan evaluasi ke depannya. Apalagi ada sosok Haye dan Sandi yang sudah berpengalaman di sepak bola. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia lanjutnya. Erick optimis semua proses yang ada saat ini bisa berjalan lancar demi membawa timnas menjadi lebih baik. Dia berharap semua supporter selalu memberikan dukungan pada langkah yang sudah diambil. Selain itu, Erick berambisi membawa Indonesia semakin berprestasi di ajang internasional. Salah satunya adalah memasang target agar skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia yang sekaligus jadi target kepemimpinan Patrick. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti. Mereka akan bertarung melawan Australia dan Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang dengan target membawa minimal 4 poin dari laga tersebut. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Sungguh kabar menggembirakan, PSSI siap perkenalkan 2 pemain keturunan baru setelah sukses dengan Ole Romani dan Jairo Riedewald. Siapa saja mereka yang tiba di Maret 2025? PSSI sedang dalam tahap akhir untuk mendatangkan 2 pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah sukses menggait Ole Romani dan Jairo Riedewald, kini ada 2 nama lagi yang siap membuat kejutan. Kedua pemain ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2025, dan tentunya banyak yang penasaran siapa mereka. Apa yang membuat mereka spesial dan bagaimana kontribusi mereka bisa memperkuat timnas? Simak selengkapnya. PSSI dikabarkan tengah dalam proses untuk mendatangkan 2 pemain keturunan dalam waktu dekat. Kedua pemain tadi di luar nama-nama yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi seperti Ole Romani dan Jairo Riedewald. Info adanya 2 pemain keturunan yang bakal tiba di Indonesia dikabarkan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha. Pada video terbarunya, Yusa mengatakan kedua pemain tadi kemungkinan besar akan tiba pada Februari atau Maret 2025. Yusa mengatakan dirinya mendapatkan bocoran kabar ini langsung dari PSSI. Meski begitu, dia masih belum menyebut nama kedua pemain yang dimaksud. Ada lagi pemain lain dalam kurung selain Ole Romani dan Jairo Riedewald yang akan tiba di Indonesia pada Maret 2025, buka Yusa Nugraha. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025 tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Yusa menyebut 2 pemain keturunan yang tengah diproses untuk membela timnas Indonesia berposisi sebagai striker dan kiper. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit lanjut pemain yang pernah menimba ilmu di Feyenoord itu. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Banyak yang mengatakan kemungkinan besar sosok striker yang saat ini tengah diproses PSSI untuk menjalani proses naturalisasi adalah Mauro Zylstra. Sementara satu pemain lain yang berposisi sebagai kiper adalah Emil Audero Mulyadi.
Seperti diketahui sebelumnya, Mauro Zylstra sempat mengakui dirinya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia U23. Yusa Nugraha mengatakan sang pemain mengatakan kemungkinan besar siap memperkuat skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Mauro Zylstra cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia. Ujar Yusa Nugraha, kata dia, setelah Piala Asia selesai, baru giliran dia dinaturalisasi, tukasnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Malaysia tak mau kalah dari timnas Indonesia. Kini proses naturalisasi pemain Belanda. Malaysia menunjukkan langkah mengejutkan dengan memproses naturalisasi pemain dari Belanda. Langkah ini diyakini sebagai strategi besar untuk memperkuat timnas mereka dan bersaing dengan timnas Indonesia yang semakin tangguh. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah Malaysia siap menambah kekuatan dalam menghadapi tim besar di Asia Tenggara? Temukan alasan dibalik langkah besar ini. Malaysia seperti tak mau tertinggal dengan tren untuk menaturalisasi pemain di kawasan Asia Tenggara. Tim-tim seperti timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Chief Executive Officer (CEO) Timnas Malaysia, Rob Friend, mengungkapkan ada 3 pemain sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir. Kata Rob Friend, 3 pemain lainnya sedang dalam proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Friend berharap pemain keturunan ini bisa memperkuat timnas Malaysia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kami berharap dapat mengambil langkah yang sangat baik ketika kualifikasi Piala Asia 2027 dimulai pada bulan Maret, kata Friend. Memiliki seleksi yang lebih luas terhadap para pemain lawas ini akan memperbesar peluang aspirasi membawa Harimau Malaya ke level berikutnya. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang bisa melaju ke Piala Asia 2027. Tim berjulukan Harimau Malaya itu terdekat akan melawan Nepal pada 25 Maret 2025. Di atas kertas, Malaysia lebih unggul dari Nepal. Saat ini Nepal ada di posisi ke-175 dunia. Malaysia berada peringkat 132 dunia. Sementara sudah ada 18 tim yang lolos ke Piala Asia 2027.18 tim itu yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-18 tim itu ialah Australia, Bahrain, Cina, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Elkan Bagot buktikan kualitasnya di Eropa. Legenda Manchester United akui penampilannya. Kabar membanggakan datang dari Elkan Bagot, bek muda timnas Indonesia yang baru saja tampil impresif selama 90 menit penuh di kompetisi Eropa. Penampilan solidnya bahkan mendapat pujian dari legenda Manchester United. Apa yang membuat mantan pemain MU ini terkesan dengan permainan Bagot? Simak selengkapnya di video ini. Kabar baik datang dari bek timnas Indonesia Elkan Bagot di Ligue 1 dalam kurung kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot kembali mendapatkan posisi starter setelah ia menepi karena cedera pergelangan kaki yang dideritanya. Pada laga sebelumnya, Bagot masuk pada babak kedua saat Blackpool bermain imbang 2-2 melawan Huddersfield. Pemain 22 tahun itu dipasang sebagai bek tengah saat Blackpool FC melawan Exeter City pada Sabtu dalam kurung 25 Januari 2025. Ia tampil penuh sepanjang pertandingan. Bagot membantu Blackpool FC menang dengan skor 3-1. 3 gol Blackpool dilesatkan oleh C.J. Hamilton 33, Tom Bloxham 43, dan Ashley Fisher pada menit ke-45. Kemenangan ini adalah yang pertama bagi Blackpool setelah 4 laga beruntun imbang. Hasil ini tetap membuat Blackpool berada di posisi ke-14 klasemen dengan 34 poin dari 26 pertandingan. Selepas pertandingan, pelatih Blackpool FC Steve Bruce angkat topi alias memberikan pujian untuk Elkan Bagot. Dia luar biasa. Dia hanya harus menunggu karena dia kurang beruntung karena cedera, tetapi dia bermain dengan sangat baik, kata Steve Bruce. Pujian yang adil untuknya, dia menjaga dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Bekerja keras seperti yang telah dilakukannya setiap hari dengan 2 cedera besar, maka dia pantas mendapatkannya. Hari ini adalah hadiahnya, kata mantan pemain Manchester United itu. Ia menilai Elkan Bagot yang kidal memberikan poin positif dalam performa tim. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus karena dia kidal, jadi itu sangat bagus. Dia sangat membantu kami, ujarnya. Sejauh ini karena cedera, Elkan Bagot baru tampil 4 laga di Ligue 1. Selain itu, ia mencatatkan 1 pertandingan di Piala Carabao. Elkan Bagot adalah pemain yang dipinjam dari klub Premier League Ipswich Town. Masa peminjamannya di Blackpool FC berakhir pada 31 Mei 2025. Sementara kontrak Bagot di Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025. Belum jelas bagaimana masa depan Elkan Bagot untuk kedepannya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Indra Syafri berbicara jujur tentang kekalahan timnas U20, apa yang harus segera diperbaiki? Setelah 2 kekalahan berturut-turut, Indra Syafri mengungkapkan berbagai hal yang masih kurang dari timnas U20 Indonesia. Dari segi taktik hingga mentalitas, apa yang harus diperbaiki agar timnas bisa bangkit kembali? Baca selengkapnya tentang analisis pelatih yang jujur dan realistis ini. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan beberapa kekurangan yang ditemukan dalam permainan tim setelah kekalahan kedua mereka di ajang U20 Challenge Series 2025. Usai menelan kekalahan 0-2 dari Suriah, Indra Syafri menilai kekalahan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi perkembangan tim.
Sebelumnya, timnas U20 Indonesia juga kalah 0-1 dari Yordania, sehingga ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut. Indra Syafri menjelaskan bahwa meski pemain tampil dengan usaha maksimal, tim belum sepenuhnya padu sebagai grup dan membutuhkan waktu untuk memperbaiki aspek taktikal. Pelatih yang akrab disapa Coach IS ini menegaskan bahwa kekalahan ini memberikan pembelajaran berharga. Dia mengungkapkan, semua pemain saya pikir bermain bagus, tapi kami masih memiliki kekurangan di aspek grup dan taktik. Indra juga menambahkan bahwa tim tidak berniat bermain bertahan, melainkan mencoba bermain ofensif. Namun ia mengakui bahwa Suriah bermain sangat cepat dengan transisi menyerang dan bertahan yang efektif. Timnas U20 Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi di ajang ini, yaitu melawan India pada 30 Januari 2025. Indra Syafri berharap pertandingan tersebut dapat memberikan banyak pelajaran tambahan untuk timnya, terutama dalam mempersiapkan Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada bulan Maret mendatang. Ajang ini memberikan kami kesempatan untuk mengetahui kualitas tim yang akan kami hadapi di Piala Asia U20, ujar Indra. Meskipun hasil pertandingan belum memuaskan bagi para penggemar timnas Indonesia, ini merupakan bagian dari proses panjang menuju prestasi yang lebih besar. Kekalahan ini meskipun berat, memberikan kesempatan untuk perbaikan yang lebih baik ke depan. Timnas U20 Indonesia terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kami yakin akan semakin kuat di Piala Asia U20 mendatang. Tetap dukung Garuda Muda. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Karier wasit terancam. Ahmed Alkaf akhirnya hadapi panggilan FIFA pasca skandal Indonesia versus Bahrain. Ahmed Alkaf, wasit yang dinilai merampok kemenangan timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain, kini harus menghadapi FIFA. Apakah ini akhir dari karier wasit yang kontroversial ini? Semua mata tertuju pada keputusan FIFA yang bisa mengubah arah pertandingan internasional. Kabar terbaru tentang Ahmed Alkaf, wasit yang dianggap telah merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, kini tengah menjadi sorotan. Wasit asal Oman yang berusia 41 tahun itu telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia setelah kepemimpinannya di laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Bahrain National Stadium tersebut, timnas Indonesia sebenarnya hampir meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain. Namun Ahmed Alkaf dianggap memperpanjang waktu tambahan dalam kurung injury time lebih lama dari yang telah ditentukan oleh wasit keempat yang kemudian berujung pada gol penyama kedudukan Bahrain. Keputusan kontroversial ini membuat banyak pihak, terutama supporter timnas Indonesia, merasa kecewa. PSSI bahkan melaporkan Alkaf ke AFC dan FIFA terkait kepemimpinannya yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Meskipun begitu, Ahmed Alkaf tidak menerima sanksi apapun dan justru tetap dipercaya untuk memimpin laga internasional lainnya. Saat ini ia tengah sibuk menghadiri undangan dari FIFA untuk sebuah seminar wasit elite. Menurut keterangan Federasi Sepak Bola Oman, Alkaf sedang memenuhi panggilan untuk acara tersebut meski masih meninggalkan kenangan pahit bagi penggemar sepak bola Indonesia.
Rencananya, laga ulangan antara Timnas Indonesia dan Bahrain akan digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Banyak netizen Indonesia yang berharap agar Alkaf hadir di stadion pada laga tersebut sebagai bagian dari momen yang penuh emosi dan tentunya untuk memberikan pembelajaran bagi semua pihak. Meskipun situasi ini meninggalkan rasa tidak puas bagi sebagian besar penggemar, semoga pertandingan mendatang dapat membawa hasil yang lebih baik bagi Timnas Indonesia dan menjadi langkah positif menuju kualifikasi yang lebih sukses.